Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Syadal Bekiatul Karimah. Perkenalkan, saya di sini Nazwa Naila Putri dari Program Studi Perguruan dan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Izinkan saya untuk berpresentasi dengan judul Efektivitas Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dengan metode sistematik literatur review. Selanjutnya di sini itu ada pendahuluan. Pendidikan adalah fondasi yang sangat utama dalam pembentukan karakter dan kompetisi individu. Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan dasar yang berbasis nilai-nilai agama dan moral. Dalam konteks ini, efektivitas pembelajaran di madrasah ibtidaiyah sangatlah krusial untuk memastikan bahwa siswa atau siswi tidak hanya menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran agama. Di sini ada kajian pustaka. Yang pertama, yaitu ada kurikulum merdeka dan pembelajarannya. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, dan berorientasi pada penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu ada kesiapan guru Madrasah Ibtidaiyah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Guru-guru MI memiliki antusiasisme terhadap kurikulum merdeka, namun masih menghadapi tantangan dalam memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan modul ajar, dan pengelolaan proyek. Hal ini menunjukkan perlulah pelatih dan pendamping yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini yaitu ada metodologi atau metode. Metode penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR, yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk pada riset tertentu atau metodologi penelitian dan tahap pengembangan yang diperoleh dengan cara pengumpulan dan pengevaluasian penelitian yang berkaitan dengan fokus topik yang telah ditentukan Systematic Literature Review atau SLR bertujuan untuk memperoleh gambar dan data mengenai suatu variabel yang dikaji secara eksplisit. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang tertentu relevan. Dengan metode ini, penelitian melakukan review dan mengidentifikasikan jurnal-jurnal secara struktur dan pada prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah diterapkan. Untuk merampung penelitian ini mengumpulkan artikel jurnal dari Google Scholar dan Public Affairs. Dan di sini ada contohnya ketika saya mencari semua jurnal-jurnalnya, saya menggunakan Public Affairs. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan di sini adalah efektivitas pembelajaran adalah suatu ukuran keberhasilan dari proses interaksi dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki jika seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang tersebut dikatakan efektif jika menimbulkan akibat dari yang dikehendaki. Dan pendidikan adalah suatu yang penting bagi kebutuhan manusia di dunia. Pendidikan adalah pembinaan akhlak manusia guna memiliki kecerdasan, membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan terdapat proses timbul balik antara pendidik, anak didik, ilmu pengetahuan, serta keterampilan yang saling berhubungan dengan keberhasilan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang menggunakan sumber daya terbaik dan berbagai komponen pembelajaran ekstrakurikuler
untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan pengetahuan konseptual mereka dan tumbuh sebagai pelajar. Selanjutnya di sini yaitu ada kesimpulan. Kurikulum ini bertujuan untuk mendorong kemandirian siswa dalam belajar serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Siswa didorong untuk aktif mencari pengetahuan dan pengembangan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan. Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya penguatan karakter melalui pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan pengembangan soft skill. Kunci keberhasilan kurikulum Merdeka terletak pada adaptasi, fleksibilitas, dan kolaborasi kolaborasi antar stakeholder pendidikan. Kurikulum Merdeka dengan fokusnya pada pembelajaran yang inovatif dan berorientasi kompetensi, menandai lingkahkan maju dalam pendidikan Indonesia. Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian pembuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pengajaran. Yang terakhir di sini ada referensi-referensi yang sudah tadi saya paparkan dan sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, terlibat-libat atau ngomongnya kayak kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.